anak muda Indonesia khususnya itu harus banyak membaca. Kita sebagai bangsa ini sudah harus masuk gelombang ketiga. Itulah yang disebut oleh Bang Anies itu Indonesia yang disebut dengan arah baru Indonesia. Sumber daya alam kita ini yang tidak bisa terbaharui nanti akan habis. Indonesia, terusnya Islam, wirausaha atau politik, pihak kota dewan atau kepilihan lain. Menarik sekali tadi cerita sedikit terkait perjalanan Kanda, sejarah kita Ikatan Negara ke depannya. Nah, satu ini Kanda, kita bicara terkait tentang pemuda nih. Apalagi saya baca-baca tadi di depan terkait visi dan Gelora kan, itu poinnya saya dapat untuk kayaknya lebih terfokus kepada pemuda ya. Milenial. Nah, pemuda sekarang mungkin nggak Kanda itu dia mengikuti perkembangan zaman dengan adanya teknologi ini kan? Nah, menurut Kanda itu gimana? Iya, saya kira sangat mungkin. Tentu yang harus dilakukan oleh pemuda-pemudi kita sekarang adalah meningkatkan kemampuannya dalam hal ini harus membangun kecerdasan. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda kita sekarang kalau mereka ingin mengikuti perkembangan zaman. Makanya saya sangat menganjurkan ya anak muda Indonesia khususnya itu harus banyak membaca. Benar kita ya, jangan kita ketinggalan dengan bangsa lain ya. Jadi daya baca itu yang perlu dibangun, bukan minat baca. Kalau minat baca itu baca WhatsApp, baca itu Facebook minat baca. Benar. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah meningkatkan daya baca. Karena dengan baca itulah kemudian kemampuan akal kita, pikiran kita itu dipicu ya untuk selalu berpikir. Dan saya kira dengan seperti itu, dengan banyak membaca, maka secara otomatis kecerdasan itu akan terbangun. Dan dengan begitulah kita sebagai anak muda bisa mengikuti perkembangan zaman ini seperti apa. Padahal kan membaca itu penting. Sekarang kan apalagi udah ada dunia teknologi, bisa membaca lewat HP kan, download buku kan bisa kan ya, instan, baca. Digital, buku digital. Anda senang baca ini? Saya termasuk sangat senang membaca. Ini gelombang ketiga ini. Saya baca karena semalam. Sudah baca ya? Iya, ini keren kok. Bukunya ini menceritakan tentang masa depan Indonesia ya, betul. Nah, boleh nih Kanda apa nih diceritakan terkait gelombang ketiga ini apa buku sih arah baru untuk Gelora Indonesia ini Kanda? Jadi sebelum karir politik tadi tuh kan. Nah, setelah 2004, 2009 ya. Kemudian setelah itu kan saya sekarang menjadi ketua Partai Gelora. Saya tidak ingin bercerita soal kenapa ya. Itu biasalah terjadi dalam dunia partai politik, dinamika dalam partai politik. Ya. Jadi saya kira yang sangat penting dan membuat saya menarik dengan Partai Gelora ini adalah salah satunya adalah tentang teori yang dibangun oleh Bung Anies Mata tentang gelombang ketiga Indonesia, bahwa seharusnya kita sebagai bangsa ini sudah harus masuk gelombang ketiga. Dan itu yang menurut saya sangat logis dalam proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kita itu pertama menjadi sebuah bangsa yang bernama Indonesia tanggal 17 Agustus. Ya kan, itu dari kumpulan bagaimana dari entitas kesultanan, kerajaan kemudian bersatu membentuk sebuah entitas baru yang bernama Indonesia. Itulah yang kita sebut sebagai gelombang sejarah Indonesia adalah gelombang pertama Indonesia adalah menjadi Indonesia. Itu filosofinya. Filosofinya begitu. Yang kedua adalah gelombang kedua adalah menjadi negara modern atau menjadi bangsa modern. Itu sampai sekira-kira tahun 45 sampai 98 waktu reformasi. Nah, itu disebut sebagai gelombang kedua Indonesia, bagaimana Indonesia berdialektika menjadi sebuah bangsa yang modern. Ya, terbentuk peraturan-peraturan, ada MPR, ada DPR, terbentuklah itu. Itu disebut kemudian sampai seperti ini bangsa kita. Ya, itu yang disebut dengan gelombang kedua Indonesia. 98
sampai sekarang dan seterusnya nanti, ya kira-kira gitu. Itulah yang disebut oleh Bang Anies itu sebagai proses gelombang ketiga. Ya. Nah itu seperti apa bentuknya? Nah itulah yang kemudian Bang Anies membentuk mencetuskan sebuah platform Indonesia yang disebut dengan Arah Baru Indonesia. Nah, itulah yang kemudian kita isi, nanti kita ramu Arah Baru Indonesia yang kemudian itu kita pingin anak-anak muda itu terlibat di dalamnya untuk menyumbangkan pikirannya, kreativitasnya, kemudian berkolaborasi untuk menjadikan Indonesia. Berarti memang peran pemuda itu kedepannya tuh negara ini harus ada kekuatan pemuda di situ ya, biar lebih. Jadi kita kalau kita buka statistik ya, itu jumlah anak muda, jumlah usia produktif sekarang itu 60%. 60% adalah usia produktif. Dan mereka itulah yang nanti menentukan masa depan Indonesia. Termasuk kita di Kutai Kartanegara. Mereka ini, termasuk Bang Asti yang berkreatif membuat minuman Tarsan. Saya kira ke depan hal-hal seperti ini yang harus dilakukan oleh anak muda. Iya, karena kita tidak mungkin lagi mengandalkan sumber daya alam kita ini yang tidak bisa terbaharu, nanti akan habis. Nah, maka yang dibutuhkannya adalah kreativitas. Kita contoh misalnya seperti Korea Selatan, Jepang yang tidak ada sumber daya alamnya kan. Tapi mereka bisa maju, kenapa? Tadi saya bilang kecerdasan. Benar. Harus dibangun dari sekarang. Bahkan negara-negara luar maupun Eropa, Asia, mereka tidak memiliki sumber daya yang ada di Indonesia. Tidak. Makanya kemudian Bang Anies mengatakan sesungguhnya kita ini dalam proses gelombang ketiga itu kita bisa menjadi bangsa yang disebut dengan bangsa yang bisa memberikan pengaruh kepada dunia, bisa terlibat menjadi istilahnya itu global power, pemain dunia, menjadi pemain dunia. Sekarang kan dunia ini kan dipimpin oleh seperti Amerika, kemudian ada Cina, ada Brazil, ya kan, ada Eropa. Nah, Indonesia seharusnya bisa menjadi kekuatan yang kelima. Kalau kita melihat potensinya, kemampuan anak-anak mudanya, nah itu, kemudian populasinya yang besar ya, kita termasuk jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Saya kira itu adalah potensi yang seharusnya kita drive menjadi sebuah kekuatan. Ini kan yang saya baca ada Pak Anies itu atau Ustadz Ustadz Anies menggambarkan seperti segitiga piramid ya. Ada di sini tentang ke Indonesia, terusnya Islam. Empat pilar arah baru itu adalah pertama religi, yang kemudian nasionalisme, kemudian demokrasi, dan kesejahteraan. Itu 4 pilar arah baru Indonesia. Itu luar biasa visi dan misi partai. Itu yang membuat kenapa kemudian saya sangat tertarik dengan kemudian saya masuk ke Partai Gelora ini. Jadi saya pikir itu secara logis, pikiran yang logis itu yang membuat saya tertarik masuk Partai Gelora. Dan apa yang dipikirkan oleh Bang Anies itu masuk dalam akal pikiran saya. Memang ini yang seharusnya dilakukan oleh bangsa kita. Karena ini kan demi menyelamatkan negara kita tercinta ini kan, kan kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan tadi saya lupa Bang Asti. Memang salah satu minat saya itu adalah suka membaca. Saya sangat suka membaca. Jadi buku. Karena di sana banyak buku. Jadi nggak tahu kenapa ya. Saya itu kalau baca buku tuh saya merasa pikiran saya itu tercerahkan. Tapi kalau saya malah banyak nonton atau buka Facebook itu kadang-kadang malah pikiran itu malah. Tapi kalau tapi kalau baca buku saya merasa itu ada cahaya lah. Memang benar kata. Saya juga walaupun saya tidak hobi baca, tapi saya pelan-pelan baca. Makanya saya menganjurkan anak muda Indonesia harus banyak membaca. Benar. Karena ada pepatah bilang, jika Anda ingin mengenal dunia, maka bacalah buku. Jika Anda ingin dikenal dunia, maka tulislah buku. Buku adalah jendela dunia. Jendela dunia, benar kan? Saya sepakati, luar biasa. Salam Gelora. Salam Gelora. Salamnya gimana kan? Salam Gelora. Kalau
kalau Nasdem waktu kemarin saya interview sama ketua DPD restorasi. Kalau Gelora gimana? Arah baru Indonesia. Arah baru Indonesia. Karena kita ngobrol santai kan ya. Kalau sudah capek di ngobrol sudah terus cara politik. Debu banyak lagi. Politik kami inspirasi. Iya. Karena memasuki fase yang dimana udah masuk era globalisasi nih kan, dan dunia teknologi. Aduh, tinggi-tinggi bicaranya. Jangan terlalu tinggi. Iya, tinggi betul. Nah, terus ada khusus di Kukar aja kan? Khusus di Kukar. Nah, apa visi misi nanti Partai Gelora Indonesia ini ke depannya kan? Khusus Kukar. Ya, apa yang harus ingin dirubah? Pertama mungkin persoalan SDM ya. SDM ya. Ya, sumber daya manusia harus kita bangun. Ya, itu yang utama saya kira. Perubahan itu diawali dari sumber daya manusia. Kalau kita memiliki sumber daya manusia yang bagus, cerdas, kreatif ya, dan mau berkolaborasi, ya, saya kira itu akan mempercepat proses memajukan kutekatan negara. Ya, jadi saya pikir hampir di semua negara itu yang paling utama adalah sumber daya manusia. Saya kira kita juga di daerah ya SDM yang harus kita bangun pertama. Makanya pendidikan itu yang harus kita betul-betul dari sisi anggaran kita support ya kan, dari sisi peningkatan pengajaran, kualitas pengajaran harus ditingkatkan ya. Menurut saya itu yang utama, karena bagaimanapun perubahan sistem itu dimulai dari manusia. Iya, benar, dari manusia, sepakat. Ya, itu saya kira di mana-mana itu saya kira Dinda yang benar. Kalau bicara visi. Ya, dan itulah yang ingin dibangun oleh Gelora dengan arah baru Indonesia. Karena gak ada minat jadi bupati. Kalau saya bilang usung gimana Kanda? Iya. 2024 ayo, nggak mungkin nolak kan? Saya tadi mau cerita hidup saya ini mengalir aja. Mengalir aja seperti air itu. Yang penting kita jangan diam. Iya. Ya, karena kalau ibarat air yang diam itu akan membusuk. Iya. Tapi kalau air terus mengalir dia akan bersih, dia berenergi ya kan. Nah, saya kira hidup ini prinsip saya begitu, mengalir aja. Nanti seperti apa? Kalau ketemu takdirnya yang kita jalani, biar Tuhan lah ya, Tuhan yang menentukan kan ya. Karena saya bilang tadi tidak pernah terpikirkan saya untuk menjadi anggota dewan, tapi jadi anggota dewan. Walaupun akhirnya saya 2014 pernah gagal, 2019 gagal, ya biasa lah perjalanan hidup. Ya udah, saya doain karena 2024 semoga ada yang pindah. Amin. Memang sebelum ketemu narasumber saya baca dulu cerita-cerita dari pihak narasumber tadi yang cerita di Facebook media. Saya lihat dari profil Gelora memang lebih, yang tadi saya bilang lebih kekinian, lebih ke milenial. Banyak yang gandeng Gelora ini pemuda-pemuda yang kreatif, betul kan? Termasuk Dinda. Wih. Ini apa? Beda kan ya memang, termasuk cepat pergerakan dari sisi untuk mengubah menjadi warna lah ya, hidup ya. Apalagi kan terstruktur dan sistematis dan masif ya gerakannya dari pusat, provinsi, daerah, sampai ke tadi Kanda bilang sampai kecamatan maupun ke desa. Itu sangat memang prestasi yang luar biasa. Nah, terkait ini kan dari perjalanan ini kan karena baru ya dibangun ya partai kan ya, baru dibangun. Berarti butuh relasi yang sangat panjang gitu kan, entah itu silaturahmi ke partai A, B dan C gitu kan. Nah, Kanda sebagai ketua, ada gak hal yang menurut Kanda kesulitan untuk menjadi seorang leader? Menjadi seorang leader? Iya, pemimpin partai ini kan. Iya. Ada gak kesulitan Kanda? Saya kira, saya sih intinya mau belajar aja ya. Kita belajar. Ya apapun sesuatu itu, kalau kita mau belajar itu insya Allah akan mendapatkan jalannya. Iya. Jadi
Ya kalau kesulitan biasa, semua pasti ada kesulitannya kan. Karena sebenarnya terus terang, saya sebenarnya tipikal orang yang sebelumnya ya, saya ini orangnya sebenarnya tipikal pemalu, peragu ya. Saya itu sebenarnya seperti itu, bahkan ya kadang saya itu kalau tampil depan umum begini grogian juga nih kan. Tapi kemarin Anda saya lihat di Zoom udah ada. Tapi seiring waktu saya kira kalau kita mau belajar ya, karena kan sekarang banyak ya, misalnya kita belajar public speaking apa segala, ada buku-buku tentang bagaimana supaya berani tampil, bicara dan sebagainya, itu kan ada banyak. Dan saya kira dengan kita belajar insya Allah seiring waktu kita akan banyak hal yang bisa kita perbaiki ya, termasuk dalam persoalan kepemimpinan. Ya, jadi saya kira yang paling utama dalam proses kepemimpinan itu adalah komunikasi. Benar. Ya, itu yang penting saya kira. Dan itu yang saya bangun komunikasi, apapun yang kita lakukan harus dikomunikasikan. Ya, kalau apa yang kita kerjakan kita komunikasikan. Termasuk kita membangun relasi dengan semua elemen masyarakat, pada partai politik. Makanya saya juga seperti itu, saya lakukan komunikasi dengan partai-partai politik. Karena itu penting bagi seorang leader, bagi seorang pemimpin itu komunikasi, membangun hubungan itu sangat penting. Iya benar. Itu saya kira. Keseruan kami, keren dan sharing-sharing. Nah, untuk teman-teman sambil minum Dinda ya. Sambil minum Kanda. Ini enak kan. Minumannya segar soalnya membuat pikiran jadi cerah nih. Cerah ya, Tarsan. Nah, segar kan? Masya Allah. Tanpa gula Kanda, dicampur dengan madu bipola. Kanda, tadi kita udah banyak cerita ya. Cerita dari historis, cerita terkait pemuda, terkait perjalanan maupun leader, memimpin sebuah partai itu tidak mudah, Anda kan? Butuh memang yang pertama relasi yang kuat gitu kan, dan membangun kepercayaan kan kepada orang lain. Gitu. Nah, dari Kanda, sebelum kita tutup closing Kanda, minta dong Kanda, apa nih harapan Kanda untuk pemuda? Mau dibawa kemana pemuda Kukar ini? Apakah dia ke arah politik atau ke wirausaha? Sekarang kan kita lihat dari isu-isu nasional, kita harus dipikir menjadi seorang wirausaha muda. Sebenarnya ideal mana sih Kanda? Membangun bisnis dulu atau memang terjun ke partai dulu? Gimana menurut Kanda? Saya kira itu tergantung masing-masing kita aja. Tapi yang jelas politik dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Tapi persoalan mana lebih dahulu itu tergantung kita aja. Kayak saya misalnya, saya memang lebih, kalau boleh saya bilang, saya memulai dari politik. Baru ekonomi. Tapi sebagian orang juga mengatakan ekonomi dulu, baru kita politik. Karena bagaimana kita mau nanti misalnya pencalekan butuh biaya kan, harus ada punya ekonomi yang kuat. Tapi saya kira itu tergantung kita masing-masing saja. Tapi saya berharap ya tentu kepada anak muda di Kukar ya, saya kira kita lakukanlah apa yang kira-kira menjadi passion kita lah. Apa yang menjadi cita-cita kita ya lakukan saja. Ya, kalau kita mau terjun politik ya tentu kita harus mulai belajar politik. Kalau kita mau terjun ke dalam hal ekonomi, bisnis, menjadi seorang usahawan ya lakukan. Ya, kalau sekecil apapun itu lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Dan memang semua itu berproses kan, nggak ada yang langsung jadi juga. Semua proses, politik juga proses, ekonomi juga proses. Seperti Dinda juga berproses ya, pelan-pelan dibangun kecil-kecil ya, menjadi besar. Dan karena kalau kita nggak mengikuti proses Dinda, kita tidak bisa menikmati apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan. Kita rasa bisa nikmati. Dan kita tidak nanti bercerita kepada anak cucu kita gimana kalau misalnya langsung. Tapi kalau kita proses dari bawah itu bisa jadi cerita itu disitulah kemudian kita bisa mengambil hikmah dalam kehidupan kita. Kalau dilakukan jangan lupakan sejarah. Betul. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kita mau closing sebelum tutup. Saya ada game nih kan. Aduh. Tadi ulang tadi Sungai Mahakam. Banyak ikannya, salah. Air ternyata. Pindah. Saya. Ada game ini ada pilih satu kata aja Kanda. Satu kata. Pilih satu kata di wirausaha atau politik? Politik ya. Kanda ingin mencalonkan diri lagi jadi anggota dewan atau
kepilihan lain? Caleg mungkin masih. Caleg ya Kanda. Jadi bupati atau anggota dewan? Anggota dewan. Kenapa sih Kanda suka banget anggota dewan? Kalau bupati kan tergantung siapa yang dukung gitu kan. Kalau pendananya kita mau maju kalau nggak didukung partai politik kan repot, iya, ya kan? Jadi anggota dewan aja dulu. Oke, Kanda sekali ya, terima kasih banyak keseruan. Mohon maaf Kanda apabila tadi ada pertanyaan ini coba ya, intermezzo. Terima kasih. Sekali terima kasih banyak Kanda. Terima kasih. Udah undang saya dan tim untuk datang ke istana yang penuh singgasana nih, Gelora Indonesia. Sederhana tapi menggelora. Iya. Keren. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Kanda. Iya. Insya Allah kedepannya kita bisa kolaborasi dan juga jangan lupa support terus UMKM lokal Kanda. Tarsan. Iya. Jangan lupa minum Tarsan. Minuman sehat. Minuman sehat. Coba dulu baru rasakan pesanannya. Betul. Oke baik, see you. Itu dia dari kami. See you next time. Bye bye.